Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-75. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah karena kesibukan itulah Untara kehilangan sebagian dari perhatiannya. Tiba-tiba selagi ia sedang sibuk mengatur orang-orangnya, ia merasa Tohpati mendesaknya. Agaknya Macan Kepatihan sedang mempergunakan kesempatan itu untuk mendesak lawannya. Dengan sepenuh tenaga dan kemampuannya, ia menyerang Untara seperti badai menghantam gunung. Betapa deras dan cepatnya tongkat putihnya terayun dengan dahsyatnya ke arah kepala Untara yang sedang disibukkan oleh hilangnya Citragati. Untara terkejut melihat tongkat baja putih Macan Kepatihan seperti seekor burung elang menyambarnya. Untunglah bahwa pada saat terakhir ia berhasil mengerutkan tubuhnya dan merendahkan kepalanya, sehingga ia dapat menyelamatkan dirinya dari benturan yang dahsyat itu. Benturan yang pasti akan memecahkan kepalanya. Meskipun demikian, namun tongkat Macan Kepatihan telah menyambar ikat kepalanya, sehingga ikat kepalanya itu terlempar jatuh. Bukan main dahsyatnya gelora hati Untara, seolah-olah dadanya akan meledak karenanya. Senopati itu merasa bahwa nyawanya hampir-hampir terlepas dari tubuhnya. Tetapi meskipun ternyata ia berhasil menghindarkan diri dari maut, namun betapa ia merasa dihinakan. Ikat kepalanya terlempar dari kepalanya. Dengan penuh dendam Untara menggeretakkan giginya. Sekali ia melontar surut, seolah-olah ia ingin memandangi seluruh tubuh Tohpati sepuas-puasnya. Dan tiba-tiba ia berteriak nyaring di antara dentang dan gemerincingnya senjata. "Hei, prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung, jangan kau beri kesempatan pada lawan-lawanmu untuk bertahan sampai senja. Waktu telah menjadi semakin sempit. Besok adalah hari yang harus dapat kita nikmati sebagai hari kemenangan. Karena itu, hancurkan musuhmu hari ini." Tohpati mencoba tidak memberi kesempatan kepada Untara untuk menyelesaikan kata-katanya. Dengan dahsyatnya ia menyerang dengan senjatanya yang mengerikan. Tetapi Untara telah benar-benar siap melawannya. Itulah sebabnya ia dapat menghindarkan diri dan menyelesaikan kalimatnya. Sesudah itu maka Untaralah yang bergerak seperti angin pusaran, menyerang Tohpati dengan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Pertempuran antara keduanya menjadi semakin dahsyat. Keduanya telah sampai pada puncak kemarahan dan kekuatannya, sehingga keduanya benar-benar tenggelam dalam permainan maut yang mengerikan. Untara kini hampir-hampir tidak terpengaruh lagi oleh keadaan pasukannya. Menurut perhitungannya, maka setidak-tidaknya pasukannya tidak akan dapat dikalahkan segera. Ia mengharap bahwa pertempurannya akan lebih dahulu dapat menentukan keadaan daripada seluruh pasukan itu. Kehadiran orang-orang baru membuatnya tenang dan memberinya kesempatan untuk memusatkan perhatiannya kepada lawannya, Macan Kepatihan. Agung
Agung Sedayu yang berpindah tempat dari sisi induk pasukan ke sayap yang berseberangan telah masuk ke dalam lingkungan peperangan. Ia melihat betapa Sendawa dan beberapa orang mengalami kesulitan untuk menahan arus kemarahan Sonokeling. Agung Sedayu masih sempat melihat seseorang terlempar jatuh karena sentuhan pedang Sonokeling. Betapa ia melihat Sonokeling seperti orang gila mengamuk sambil mengayun-ayunkan pedang serta bindinya. Beberapa orang yang mencoba bersama-sama melawannya hampir tak berani mendekatinya. Agung Sedayu menarik nafas melihat kedahsyatan gerak Sonokeling, kasar dan betapa kuat tenaganya. Sesaat Agung Sedayu dirayapi oleh perasaan-perasaan yang aneh, namun tiba-tiba ia menggeram. Ia pernah merasakan betapa maut pernah menyentuhnya dan ia masih tetap hidup. Agung Sedayu yang telah berhasil memecahkan kungkungan perasaan takutnya itu pun segera membulatkan tekadnya untuk menghadapi lawannya yang seakan-akan telah menjadi liar dan buas. Dengan nyaringnya ia berteriak, "Sendawa, lepaskan lawanmu!" Sendawa terkejut mendengar suara itu. Ia tidak segera tahu siapakah yang akan menggantikan kedudukan Citragati. Karena itu ia masih tetap melawan sambil bertanya, "Siapakah kau?" Sendawa sama sekali tidak berani melepaskan lawannya sekejap pun untuk berpaling. Ujung pedang Sonokeling ternyata lebih cepat dari kejapan mata. Di belakangnya terdengar jawaban, "Aku telah mendapat perintah untuk berada di sayap ini, Agung Sedayu." Oh, Sendawa tiba-tiba dirayapi oleh perasaan yang menenangkannya. Ia pernah mendengar kepahlawanan Agung Sedayu. Ia pernah melihat kelebihan Agung Sedayu daripada si Danti di lapangan Sangkal Putung. Kini Sedayu itu hadir menggantikan kedudukan Citragati. Tetapi Sendawa itu terkejut ketika terasa seseorang mendesaknya dan langsung menyusup ke dalam lingkaran pertempuran itu, mendahului Agung Sedayu. Orang itu langsung menyerang Sonokeling dengan membabi buta. "Paman Hudaya!" teriak Agung Sedayu. Hudaya tidak mendengarnya. Senjatanya berputar melampaui kecepatan baling-baling, namun perhitungannya tidak wajar lagi, sehingga betapa cepatnya ia menyerang. Tetapi senjatanya sama sekali tidak dapat menyentuh kulit Sonokeling. "Hei, kau juga mau bunuh diri?" teriak Sonokeling. Hudaya tidak menjawab. Sekali lagi ia menyerang dengan dahsyatnya. Namun sekali lagi Sonokeling berhasil menghindarkan dirinya. Bahkan dengan kemarahan yang meluap-luap, Sonokeling berhasil memukul senjata Hudaya hampir pada tangkainya. Hudaya terkejut bukan main. Terasa tangannya dipatuk oleh getaran yang dahsyat. Betapapun ia mencoba bertahan, namun senjatanya terlempar beberapa langkah daripadanya. Terdengar Sonokeling berteriak nyaring. Sekali ia meloncat maju dengan pedang terjulur. Demikian cepatnya, sehingga Sendawa sama sekali tidak berdaya berbuat sesuatu untuk membantu Hudaya. Meskipun ia mencoba meloncat sejauh-jauh ia dapat, tetapi kecepatan gerak Sonokeling melampaui kecepatan gerakannya. Hudaya masih mencoba untuk memiringkan tubuhnya, namun gerakannya itu hampir tidak berarti. Ia masih melihat ujung pedang Sonokeling itu pun beringsut seperti geseran tubuhnya sendiri. Karena itu, segera ia mencoba melindungi dadanya dengan tangannya yang bersilang. Tetapi ia sadar bahwa tangannya itu sama sekali tidak akan berarti melawan tajam ujung pedang Sonokeling. Tetapi Hudaya terkejut dan bahkan Sonokeling pun menggeram ketika terdengar senjatanya berdentang. Sonokeling itu merasa tangannya berkisar dan karena itulah maka ujung pedangnya pun berkisar pula.
Dalam pada itu terdengar Hudaya mengaduh pendek. Beberapa langkah ia terdorong ke samping. Terasa lengannya menjadi pedih. Ia sempat melihatnya maka tampak darahnya memerahi lengan bajunya. Tetapi ia telah terhindar dari maut. Ternyata pedang Sono Keling tidak merobek dadanya meskipun ia terluka. "Setan!" terdengar Sono Keling mengumpat. "Kau berani mengganggu aku. Kau selamatkan kelinci itu, tetapi kau sendiri yang akan terbunuh oleh pedangku." Kini yang berdiri di hadapan Sono Keling adalah Agung Sedayu. Dengan cepat ia datang tepat pada waktunya menyelamatkan nyawa Hudaya. Meskipun belum mapan benar, tetapi ia telah berhasil memukul pedang Sono Keling sehingga pedang itu berubah arah. Namun pedang Sono Keling itu masih juga mematuk lengan Hudaya. "Siapakah kau, hei?" teriak Sono Keling. Matanya menjadi merah dan liar. Terasa tengkuk Agung Sedayu meremang. Ia pernah melihat mata yang seliar itu di belakang halaman Kademangan Sangkal Putung ketika ia berkelahi melawan si Danti. "Apakah kau belum pernah mengenal Sono Keling?" teriak Sono Keling. Tidak sesadarnya Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya singkat. "Belum. Baru sekarang aku mengenalmu, meskipun aku pernah mendengar nama itu, satu dari sekian nama prajurit Jipang." Agung Sedayu menjawab dengan jujur, tanpa maksud apapun. Namun Sono Keling yang garang itu merasa jawaban itu suatu hinaan baginya. Bagi seorang yang merasa dirinya hanya selapis tipis di bawah macan kepatihan yang namanya mengumandang dari pesisir lor sampai ke pesisir kidul, sedang yang berdiri di hadapannya tidak lebih dari seorang anak-anak yang memandanginya dengan pandangan mata yang kosong. "Hei, apakah kau benar-benar belum mengenal Sono Keling?" Sedayu kini menjadi heran. Di dalam hiruk pikuk peperangan lawannya masih sempat menanyakan dirinya sendiri. Namun Agung Sedayu tidak ingin mendahului. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu terkejut. Seseorang meloncat di sampingnya sambil mengayunkan pedangnya ke arah Sono Keling. Tetapi dengan tenaganya Sono Keling menghindar sambil berteriak, "Kau benar-benar ingin mati, kelinci yang malang?" Hudaya yang telah kehilangan segala pertimbangan itu tiba-tiba telah menyerang Sono Keling kembali. Kali ini dengan segenap kemampuan dan ketangkasannya ditumpahkannya segenap sisa tenaganya. Namun sekali lagi Hudaya menyeringai kesakitan. Kini tangannya terbentur bindi Sono Keling. Untunglah tidak terlalu keras karena Sono Keling tidak sempat mengerahkan tenaganya. Meskipun demikian, sekali lagi senjata yang telah dipungutnya terlempar dari tangannya. Agung Sedayu melihat Sono Keling tertawa seperti suara hantu melihat mayat tergolek di pekuburan. Semakin keras dan menyakitkan telinga. Bersamaan dengan itu Agung Sedayu melihat Sono Keling mengangkat pedangnya dan terayun deras sekali ke leher Hudaya. Hudaya masih berusaha untuk mengelak. Direndahkannya tubuhnya sambil berkisar ke samping. Tetapi nada suara Sono Keling meninggi. Seperti seekor kucing bermain-main dengan seekor tikus, ia berkata nyaring, "Oh, kau mencoba melompat ke samping orang yang malang? Bagus, kau lihat ujung pedangku supaya kau melihat maut menghampirimu." Hudaya melihat ujung pedang Sono Keling, tetapi perasaannya seakan-akan telah mati lebih dahulu daripada dirinya sendiri. Karena itu, Hudaya sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan berkedip pun tidak.
Tetapi sekali lagi Sono Keling berteriak tinggi. Kemarahannya benar-benar memuncak sampai ke ubun-ubun. Kali ini sekali lagi pedangnya membentur sesuatu. Tidak saja pedangnya bergeser arah, tetapi pedangnya seakan-akan menghantam dinding baja, sehingga terasa tangannya bergetar. "Setan, hantu, gendruwo!" umpatnya. "Kau benar-benar mau mati, he? Anak demit!" Agung Sedayu berdiri dengan kokohnya. Kakinya seakan-akan jauh menghunjam menembus bumi. Kini ia dapat mengetahui betapa Sono Keling benar-benar memiliki tenaga raksasa. Terasa tangannya tergetar pada saat senjatanya membentur tenaga Sono Keling. Bahkan hampir-hampir senjata itu lepas. Untunglah segera ia dapat mengatasi keadaan, sehingga senjata itu tetap berada di dalam genggamannya. Namun kali ini, Agung Sedayu tidak dapat membiarkan Hudaya berbuat di luar nalar dan pikirannya. Karena itu, maka segera ia berteriak, "Paman Hudaya, menepilah. Aku akan membunuhnya," sahut Hudaya. "Menepilah," ulang Agung Sedayu. "Jangan campuri urusanku," bentak Hudaya keras-keras. "Akulah pimpinan sayap kanan," sahut Agung Sedayu tegas-tegas. Hudaya terdiam sesaat, namun hatinya berdesir ketika ia melihat Sono Keling tanpa berkata sepatah kata pun menyerang Agung Sedayu dengan kecepatan yang mengagumkan. Bahkan nafas Hudaya itu pun serasa terhenti karenanya. Demikian cepat dan tangkasnya Sono Keling itu meloncati lawannya. Ia tidak dapat melihat kecepatan itu selagi ia sendiri bertempur melawannya. Namun ketika Sono Keling itu menyerang Agung Sedayu, barulah disadarinya betapa berbahayanya orang itu. Tetapi sekali lagi dadanya berdesir ketika ia melihat bagaimana cara Agung Sedayu melepaskan diri dari terkaman itu. Lincah seperti burung sikatan, mengendap lalu melontar ke samping. Sementara itu pedangnya menusuk ke lambung Sono Keling yang terbuka. Sono Keling terkejut melihat ketangkasan lawannya yang masih muda itu. Jauh lebih muda dari lawannya yang telah dijatuhkannya. Dan lawannya yang satu lagi yang hampir dibunuhnya sampai 2 kali. Karena itu mulutnya yang kasar sekali lagi mengumpat, "Anak setan, tataplah langit untuk yang terakhir kalinya sebelum perutmu terbelah oleh pedangku. Siapa namamu, hei anak muda?" Agung Sedayu tidak segera menjawab, tetapi terpaksa ia melihat ketangkasan Sono Keling itu sekali lagi. Dengan lincahnya Sono Keling berhasil menghindarkan dirinya dari sambaran pedang Agung Sedayu, bahkan sambil meneruskan kata-katanya, "Katakanlah siapa namamu, supaya aku kelak dapat mengatakan bahwa nama itu adalah nama dari salah seorang anak muda yang telah aku bunuh karena kesombongannya sendiri." Hati Agung Sedayu bergetar mendengar kata-kata itu. Ia sama sekali tidak senang melihat sikap kata-kata dan anggapan Sono Keling terhadap dirinya. Karena itu maka dijawabnya Sono Keling, "Adakah gunanya bagimu untuk mengetahui namaku yang tidak berarti? Aku adalah hanya seorang prajurit dari sekian banyak prajurit-prajurit yang lain. Bahkan aku adalah prajurit yang berpangkat paling rendah dari prajurit-prajurit yang lain." "Gila!" geram Sono Keling. "Jangan jual tampang di pertempuran ini. Sebut namamu." "Baik," jawab Agung Sedayu. "Namaku adalah Agung Sedayu." "Hei, Agung Sedayu?" ulang Sono Keling. "Ya." Tiba-tiba Sono Keling itu tertawa. Ia pernah mendengar sekali 2 kali nama itu disebut oleh alap-alap Jolotundo. Dan bahkan nama itu pernah disebut-sebut oleh hampir setiap bibir orang Sangkal Putung.
Laskar Jipang di dalam hutan itu pun pernah mendengar nama itu dalam lingkungan kelaskaran Pajang dan sangkal putung dari orang-orang yang sengaja ditempatkannya sebagai telik sandi dan petugas-petugas rahasia yang berhasil sedikit-sedikit mendengar tentang sangkal putung. Bahkan akhirnya Sono Keling berkata lantang, "Hei, bukankah kata orang Agung Sedayu itu adik Untara dan kemenakan Widura?" Agung Sedayu tidak tahu kenapa hatinya bergetar mendengar pertanyaan itu. Agaknya namanya pun termasuk nama yang harus diperhitungkan oleh orang-orang Jipang. Namun dijawabkannya, "Yah, aku adalah adik Untara." "Pantas, pantas," geram Sono Keling. Tiba-tiba geraknya menjadi semakin cepat. Serangannya datang menyambar-nyambar seperti elang menyerang anak ayam di tanah lapang, menukik dan menyambar dengan kuku-kukunya. Tetapi Agung Sedayu kini bukan lagi anak ayam yang ketakutan melihat elang melayang di langit. Tangannya kini tidak lagi gemetar menggenggam tangkai pedang, meskipun kadang-kadang hatinya masih dilapisi 1001 macam pertimbangan. Tetapi anak itu tidak lagi harus melawan ketakutan dan kecemasannya. Hudaya yang terluka itu melihat pertempuran antara Sono Keling dengan Agung Sedayu dengan mulut ternganga. Pertempuran itu berjalan semakin lama semakin dahsyat. Sono Keling yang marah menyerang Agung Sedayu dengan sengitnya, sedang Agung Sedayu pun melawannya dengan tekad yang menyala di dalam dadanya. Jatuhnya Citragati merupakan peringatan baginya bahwa apabila ia lengah sedikit saja, niscaya nasibnya tidak akan lebih baik dari Citragati itu. Demikianlah, maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang semakin seru. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki beberapa kelebihan dari prajurit-prajurit yang lain. Lawannya, Agung Sedayu adalah orang baru di dalam arena pertempuran, tetapi keprigelannya menggerakkan senjatanya tiba-tiba mencengangkan. Ilmu yang tersimpan di dalam tubuhnya ternyata cukup mampu untuk menghadapi Sono Keling yang perkasa itu. Tempaan yang pernah diterimanya dari Kiai Gringsing, ketekunannya, dan bekal yang telah diletakkan oleh ayah dan kakaknya telah membentuknya menjadi Agung Sedayu yang lincah, tangguh, dan cekatan. Namun Agung Sedayu adalah seorang yang tidak cukup berpengalaman dalam olah keprajuritan. Ia mampu bertempur seorang lawan seorang, sekelompok lawan sekelompok. Tetapi ia tidak dapat memanfaatkan setiap keadaan pada suatu gelar yang luas atau bagian-bagian dari gelar itu. Setiap kali Agung Sedayu menjadi ragu-ragu apabila tiba-tiba ia menghadapi gelombang serangan yang berubah-ubah dari pasukan lawannya. Setiap kali ia tidak dapat berbuat banyak dalam keadaan yang tiba-tiba. Bahkan beberapa kali ia mendengarkan Sono Keling meneriakkan aba-aba dan melihat gerakan-gerakan yang kurang dimengertinya dari laskar lawannya. Sekali lagi Sono Keling memberikan kesempatan kepadanya untuk mendesak maju. Namun tiba-tiba kedua sisi sayap Sono Keling itu seolah-olah menekannya dari kedua arah. Serentak pasukan Jipang itu menyempit dalam garis lengkung yang dalam. Hudaya yang terluka itu kini telah menggenggam pedangnya kembali, tetapi ia hanya mampu mempertahankan dirinya dari serangan-serangan yang datang dengan tiba-tiba dari prajurit-prajurit Jipang. Ia kini terpaksa melihat kenyataan bahwa tubuhnya telah menjadi semakin lemah, sehingga ia sudah cukup tidak seharusnya tampil ke depan langsung melawan musuh-musuhnya. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang demikian ia sempat melihat susunan sayap kanan Laskar Pajang dan sangkal putung itu.
sayap itu semakin lama menjadi semakin kurang teratur. Agung Sedayu sama sekali tidak pernah memberikan perintah dan petunjuk kepada pasukannya. Ia hanya memusatkan perhatiannya kepada perlawanannya menghadapi Sono Keling. Tetapi itu bukan karena Agung Sedayu mengalami kesulitan, bukan karena Sono Keling berhasil mendesaknya dan menyudutkannya ke dalam keadaan yang sulit, tetapi itu adalah karena Agung Sedayu bukan seorang prajurit yang berpengalaman. Ia bukan seorang senopati yang terlatih. Ia sendiri mampu bertempur, namun ia tidak mampu untuk membuat sikap dan suasana perlawanan bagi seluruh sayap yang harus dipimpinnya. Sehingga karena itulah, maka seakan-akan setiap prajurit harus mencari sikap sendiri menghadapi lawan-lawan mereka yang bertempur dalam satu kesatuan yang utuh. Untara yang bertempur melawan macan kepatihan di induk pasukan, melihat suasana itu, baru saja ia mendapatkan ketenangan. Kini ia melihat persoalan baru pada sayapnya itu. Baru kemudian disadarinya bahwa Agung Sedayu bukanlah seorang senopati yang berpengalaman. Apalagi ternyata yang berada di sayap lawan sama sekali bukan alap-alap Jolotundo, tetapi Sono Keling. Sayap kiri yang dipimpin oleh Widura yang mendapat tambahan kekuatan menjadi semakin baik keadaannya. Ia hanya memerlukan separuh dari tenaga yang diberikan kepadanya, sedang yang lain dikembalikannya kepada induk pasukan untuk memperkuat kedudukan Untara. Namun Widura itu pun kemudian menjadi berdebar-debar melihat tata pertempuran di sayap kanan. Ia mendengar pula bahwa Citragati telah dapat dilumpuhkan oleh Sono Keling. Ia mendengar lewat penghubungnya bahwa Agung Sedayulah yang kini berada di sayap itu. Karena itu, seperti Untara, ia segera mengetahui kelemahan anak muda itu. Agung Sedayu bukan seorang senopati perang, meskipun ilmu tata bela diri dan tata perkelahian menyamai seorang senopati. Tetapi Widura tidak segera dapat berbuat sesuatu. Tetapi semakin lama, Widura dan Untara melihat sayap itu menjadi semakin tertib dan teratur. Beberapa bentuk tata perlawanan yang bagus terjadi di sayap itu. Seakan-akan mereka telah digerakkan oleh suatu perintah dari seseorang yang cukup berpengalaman. Seolah-olah Citragati telah terjun kembali ke arena itu. Sendawa tidak mampu melakukannya, gumam Untara di dalam hati. Meskipun orang itu cukup lama menjadi seorang prajurit dan bahkan kemudian menjadi seorang pemimpin kelompok seperti Citragati pula, namun otaknya tidak secerah Citragati. Tetapi Untara dan Widura tidak sempat meraba-raba terlalu lama, sebab tugas mereka sendiri cukup berat. Namun perubahan di sayap kanan itu benar-benar menggembirakan hati Untara, siapapun yang melakukannya. Mungkin juga Sendawa, pikir Untara. Sebenarnya sayap kanan memang menjadi semakin baik ketika Hudaya menyadari keadaannya dan melihat bagaimana cara Agung Sedayu melawan Sono Keling. Hatinya menjadi tenang. Perlahan-lahan ia menemukan keseimbangan perasaan. Jatuhnya sahabatnya tidaklah berarti bahwa ia harus berbuat di luar batas-batas kemungkinannya dan kemungkinan seluruh pasukannya. Dengan demikian, maka pikirannya semakin lama menjadi semakin bening. Meskipun ia terluka, namun ia masih mampu menilai keadaan sayap kanan itu. Agung Sedayu ternyata seorang yang baik, seorang yang cukup tangguh untuk melawan Sono Keling. Namun ia bukan seorang senopati. Segera Hudaya melihat kelemahan-kelemahan itu dan segera ia menyadari keadaannya. Dengan demikian,
Maka tiba-tiba terdengarlah aba-abanya melengking di antara dentang senjata kawan dan lawan. Dengan cepat ia membentuk sayap itu menjadi suatu benteng yang tangguh. Sendawa, meskipun ia berada lebih lama di sayap itu, namun ia menyadari keadaannya, sehingga dengan senang hati ia melepaskan pimpinan yang diambilnya langsung setelah Citragati tersingkirkan. Tetapi mula-mula Agung Sedayulah yang terkejut mendengar aba-aba yang keluar dari mulut Hudaya, sehingga ia melontar surut sambil berkata, "Apa artinya Paman Hudaya?" "Aku sudah tidak gila lagi," sahut Hudaya. "Aku sedang mencoba memperbaiki tata gelar sayap ini. Maafkan bahwa aku mengambil pimpinan di tanganku, tetapi aku tidak akan melawan orang itu." Sono Keling yang mendengar jawaban itu pula menggeram. Mula-mula ia pun melihat kelemahan pimpinan yang baru disayap. Karena itu, segera ia membuat bentuk-bentuk yang dapat membingungkan lawan, yang bergerak menurut cara mereka sendiri-sendiri. Namun tiba-tiba, Hudaya berhasil mengatasi keadaan. "Setan!" teriak Sono Keling. "Ayo, majulah bersama-sama." Agung Sedayu tidak dapat menghindar lebih lama. Seperti angin ribut Sono Keling menyerangnya. Namun ia masih mendengar Hudaya berkata, "Jangan ragu-ragu. Aku lebih berpengalaman dalam olah gelar peperangan. Hadapi lawanmu. Mudah-mudahan dendam Citragati akan terbalas." Sono Keling tidak memberi kesempatan Agung Sedayu untuk membalas. Betapa marahnya orang itu melihat cara-cara yang tidak lazim telah dipergunakan oleh Agung Sedayu dan Hudaya bersama-sama. Namun Sono Keling terpaksa mengagumi ketangkasan berpikir orang-orang Pajang itu untuk mengatasi keadaan yang serba tiba-tiba. Akhirnya Untara pun teringat bahwa Hudaya berada pula di sayap kanan. "Mudah-mudahan orang itu menyadari dirinya," gumam Untara di dalam hati. "Dan mudah-mudahan ialah yang telah memperbaiki keadaan." Demikianlah pertempuran itu dalam keseluruhannya telah menjadi berubah. Keseimbangan di antara kedua belah pihak telah berubah. Orang-orang baru yang terjun di dalam arena benar-benar telah mempengaruhi keadaan. Meskipun mereka sebagian besar adalah anak-anak muda Sangkal Putung, namun ada pula di antara prajurit-prajurit Pajang yang ditarik dari gardu-gardu. Dan di gardu-gardu itulah ditempatkan anak-anak muda Sangkal Putung dan orang-orang tua yang masih sanggup memukul tanda bahaya. Macan Kepatihan melihat perubahan itu. Sekali-sekali terdengar ia menggeram dan giginya gemeretak. Ia sudah bertekad bahwa kali ini adalah kali yang terakhir baginya, kalah atau menang. Karena itu, maka keadaan yang tiba-tiba saja berubah itu sangat mempengaruhi perasaannya. Namun bagaimanapun juga, ia masih ingin bertahan sampai matahari tenggelam. Kalau ia mampu bertahan, maka keadaan anak buahnya pasti masih baik. Tekad dan nafsu mereka pasti belum lenyap, sehingga besok ia akan dapat menempuh cara yang lain untuk menerobos masuk ke Sangkal Putung. Tetapi perlahan-lahan namun pasti, Laskar Sangkal Putung bersama-sama dengan prajurit-prajurit Pajang berhasil mendesaknya setapak demi setapak. Di kejauhan, Ki Sumangkar menggigit bibirnya. Ia melihat perubahan itu dan hatinya menjadi berdebar-debar pula karenanya. Wajahnya pun tiba-tiba tampak berkerut-kerut. Sedang tanpa sesadarnya, tangan orang tua itu segera menimang-nimang tongkatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode
berikutnya. Sampai jumpa.